sendiri ya. Bisnis itu bukan cuma sekedar uang, bukan sekedar income doang, tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain dan kita bisa jadi sebuah inspirasi buat orang lain. Keren. Itu baru keren. Jadi teman-teman Tribuners, mungkin banyak dari teman-teman Tribuners juga nonton episode-episode sebelumnya. Jadi sebenarnya sama Kak Gaby. Jadi bahkan semua ya, bukan hampir semua, bahkan semua dari narasumber kita itu sama sebenarnya. Jadi mereka tidak selalu memikirkan masalah profit, masalah keuntungan. Nah, contoh misalnya ada beberapa yang mengalami penurunan di masa pandemi, itu bahkan rela sampai harus menjual apanya segala macam, itu untuk tetap membayar karyawannya. Karena mereka pikirnya mungkin ya, karyawannya ini kan punya keluarga juga. Mereka menggantungkan hidupnya di bisnis ini. Jadi ya pasti pemilik bisnis juga punya tanggung jawab lah, ya kan, punya tanggung jawab bagaimana biar mereka tetap bisa makan. Kalau Kak Gaby sendiri dari semua unit bisnisnya berarti sudah banyak dong karyawannya ya? Sebenarnya sih kalau karyawan paling banyaknya di Amor Decor, karena kan paling biasanya banyak. Ya kalau dekorasi kan kita butuh sekitar 10 orang, apalagi kalau tanganin wedding gitu. Iya, betul. Kalau Tanya Budi? Kalau Tanya Budi kan saya partner nih sama temenku, jadi dan kemarin kan sempat karena pandemi juga kan jadi sempat kehambat juga, jadi belum ada karyawan khusus yang tanganin Tanya Budi, masih bisa kita gitu. Tapi saya lihat gini ya Kak Gaby ya, jadi saya sih tidak tahu ya, saya juga bukan pakar di bisnis lah, tapi kelihatannya memang sekarang sebenarnya karyawan itu tidak perlu banyak-banyak. Yang penting maksudnya kayak contoh ini, Tanya Budi, kan pabriknya di Jawa, ya kan, produksinya di Jawa. Terus brandnya kan yang pegang Kak Gaby sendiri kan. Misalnya ada yang mau beli segala macam kan tinggal kirim. Jadi misalnya nggak perlu lagi yang namanya staff yang harus urus ini apa segala macam. Ya selama masih bisa terhandle, ya kan. Karena kalau kita lihat memang sekarang kebanyakan sih begitu ya. Maksudnya intinya tidak perlu banyak-banyak orang, tapi yang penting beberapa orang saja, tapi memang SDM-nya berkualitas. Sebenarnya sih kadang mungkin berbisnis itu nggak mau terlalu pusing. Iya, betul. Selagi masih bisa dikerjakan oleh partner, oleh vendor lain, ya why not gitu. Mending kita pikirin bisnis yang lainnya apa gitu kali ya. Betul. Iya, saya sangat setuju itu Kak Gaby. Jadi memang nggak perlu sebenarnya banyak-banyak orang. Yang penting bisa tertangani selama produknya aman, distribusi produknya juga aman, ya sudah, ngapain tambah-tambah orang lagi. Oke, Kak Gaby, ini kan tadi kita sudah banyak lah cerita tentang produk-produknya Kak Gaby. Kita mau tanya ini Kak Gaby, mungkin banyak juga dari narasumber dari penonton-penonton kita ini yang penasaran. Kak Gaby sendiri sudah menikah atau gimana? Sedang mencari. Sudah mencari. belum married. Belum. Ya. Ini sih saya tidak tahu ya Kak Gaby. Saya bukannya mau sok tahu ya, tapi kayaknya cowok takut juga kalau ceweknya itu sudah sukses, pasti ekspektasi cowok berpikir pasti tidak mau lah sama kita, yang kita mah apa atur gitu. Kalau menurut Kak Gaby gimana? Aduh, gimana ya? Jadi susah juga ngomongnya. Sebenarnya siapa tahu ya, mungkin ada penonton, salah satu dari penonton mungkin mantannya yang menyesal mungkin atau gimana. Tapi saya pernah juga sih ditolak cowok karena terlalu kerja. Begitu ya? Iya. Jadi memang ya workaholic itu juga ada juga ininya ya, maksudnya sisi negatifnya pasti cowok jadinya berpikir kalau dunia asmara mungkin ya cowok berpikir nanti dia lebih sibuk kerja lagi pada kelihatannya sih, tapi sebenarnya kita butuh. Oh begitu ya? Sebenarnya sih gitu, kelihatannya tuh womanpreneur, kuat, tapi ya pastilah kita butuh seorang pendamping kan. Tapi ada, saya pernah dengar kata-kata begini katanya, di balik laki-laki yang sukses pasti ada wanita hebat di belakangnya. Tapi kalau wanita sudah sukses tidak butuh laki-laki di belakang. Oh gitu. Betul atau tidak itu kalau menurut Kak Gaby sendiri? Enggak sih. Enggak betul itu ya? Kalau aku pribadi kan masih butuh lah ya laki-laki. Masih butuh pendamping. Bagaimanapun kan ada yang support, ada yang dengerin kita punya cerita, bantuin kita, ada saling sharing lah.
lebih tepatnya. Betul. Gitu. Tapi mungkin gara-gara terlalu sibuk juga Kak Gaby ini, jadinya tidak ada waktu untuk nongkrong, cari cowok, apa namanya, Aduh, Kak, biar cowok bisa kenalan gitu. Kak, aku juga kehidupan sosialnya juga berimbang kok. Oh gitu ya? Sering kok aku nongkrong, keluar-keluar sama temen-temen itu sering, cuman ya mungkin belum dikasih aja. Iya betul. Mungkin dipersiapkan yang terbaik nanti. Aduh, amin. 2020 mengakhiri 2020 harusnya aku udah ada ya. Amin. Sudah, harusnya udah ada ya. Doakan dong, Kak. Jadi banyak mungkin dari penonton ya yang menonton episode ini, siapa tahu mau kenalan dengan Kak Gaby. Ternyata Kak Gaby ini orangnya humble, bukan promosi. Tapi Kak Gaby ternyata orangnya humble. Jadi mungkin banyak cowok-cowok di luar sana yang mungkin yang mau mendekati Kak Gaby. Oh, gitu. Takut, ternyata enggak sih, Kak Gaby humble kok orangnya. Cuma ya harus ada modal juga dong. Nggak mungkin hanya modal rayuan aja, nggak bisa dong. Betul lah Kak Gaby itu? Betul. Ya minimal ya harus juga menyeimbangkan Kak Gaby lah. Ya. Oke. Kalau menurut Kak Gaby sendiri, orang yang paling berperan dalam hidupnya Kak Gaby itu siapa? Apakah keluarga kah siapa? Keluarga. Dari keluarga itu siapa? Dari keluarga mungkin ke mama papa ya. Orang tua ya. Orang tua. Memang orang tua juga basicnya pengusaha atau apa? Iya, pengusaha juga. Cuman beda bidang. Beda bidang ya. Iya. Itu yang menginspirasi Kak Gaby. Gimana ya? Mungkin juga karena ya saya sangat bersyukur karena orang tua itu nggak pernah manjain dari dulu. Uang jajan pun terbatas gitu kan. Walaupun mungkin di saat itu bisa kasih lebih. Bisa, tapi benar-benar dibatasi. Iya. Nah dari situ baru aku bisa lihat, oh ternyata orang tua tuh punya tujuan dan maksud supaya kita lebih mandiri. Iya, setuju. Punya penghasilan sendiri. Iya. Jadi memang dari cerita-cerita yang kita dengar juga Kak Gaby, memang banyak ya dari narasumber kita juga yang sebenarnya punya cerita serupa dengan Kak Gaby. Yang dimana dia tidak dimanjakan. Seperti narasumber yang tadi kita ngobrol itu, yang narasumber pertama kita, itu juga sama, itu tidak dimanjakan. Akhirnya muncullah inisiatif, mau bekerja, mau usaha, mau apa. Ya kan kalau kita dimanja pasti sudah malas untuk kerja kan. Kalau apa sebenarnya yang paling menginspirasi dari orang tuanya Kak Gaby ini? Apa ya? Mungkin bekerja keras kah? Ya, semangat kerjanya ya, karena orang tua juga kan mulai usaha dari nol semua gitu. Jadi ya aku lihat di situ kerja keras dan nggak kenal lelah, nggak pernah nyerah, konsisten. Dari situ sih aku belajar dari orang tua. Tapi pasti ya, maksudnya mungkin hampir semua orang ya, sosok yang paling diinspirasikan di hidupnya hampir sebagian besar itu pasti orang tuanya. Pasti peran orang tua itu besar banget orang tuanya. sih. Oh jadi Kak Gaby sendiri banyak belajar juga bisnis itu dari orang tua juga. Paling pertamanya Kak Gaby bisnis itu umur berapa? Paling pertamanya? Pertama banget. Iya. Waktu kuliah sih sebenarnya. Paling pertama banget itu. Bisnis apa itu? Interior arsitek. Oh jadi memang dari dulu tuh bidangnya arsitek ya? Iya. Memang sudah suka interior memang? Emang saya udah tahu mau masuk jurusan interior itu waktu SMP. Waktu SMP itu aku udah tahu mau jurusan apa pas kuliah. Nah problema anak sekarang kan, zaman sekarang itu kadang SMA aja mereka nggak tahu lo mau masuk jurusan apa. Iya betul. Masuk jurusannya ya udah yang ada teman gue masuk ke situ, ya kan? Gitu. Sebenarnya saya begitu. Uji apa? Ambil apa? Saya komunikasi. Komunikasi. Saya komunikasi di Jakarta dan itu sama. Itu juga awalnya karena lihat teman-teman banyak situ aja deh. Karena ya memang ya kita udah bisa pungkiri, mungkin karena memang menurut penelitian cowok itu sadarnya itu terlambat. Oh. Jadi memang kalau cewek mungkin SMA itu sudah hidupnya sudah terpola. Iya. Bahkan SMP itu sudah terpola. Tapi kalau cowok itu katanya itu terlambat. Jadi mungkin di masa kuliah baru dia betul-betul sadar, oke, saya harus kayak begini gitu. Makanya saya juga sebenarnya ya kasus yang tadi itulah, ikut ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting karena yang penting kan kuliahnya selesai dan saya fokus. Dan sampai hari ini kan bidang saya di situ juga. Iya. Oh jadi memang dari dulunya memang suka interior ya. Kalau saya tebak pasti interior rumahnya Kak Gaby ini pasti keren. Nanti mampir ya ke kantor. Oh siap. Kantornya di Makassar? Makassar, di Sungai Sadang. Sungai Sadang.
pasti kantornya Kak Gaby ini pasti keren. Kita pasti jamin. Oke, teman-teman, Kak Gaby, ini kan tidak terasa kayaknya sudah habis nih waktu kita untuk ngobrol-ngobrol. Nah, teman-teman yang mau bertanya, mau mendengar lebih banyak lagi dari Kak Gaby, mungkin bisa follow Instagramnya. Kak Gaby, Instagramnya apa Kak Gaby? Gaprolin. Susah ya namanya. Atau follow Instagram produk-produknya Kak Gaby. Nah, ini bisa lebih banyak lah belajar dari situ. Karena saya lihat tadi banyak sebenarnya desain-desainnya menarik-menarik, unik-unik. Mungkin teman-teman yang punya juga usaha sejenis dengan Kak Gaby, itu bisa follow karena banyak mendapat informasi-informasi yang menarik. Jadi kesimpulan ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan Kak Gaby itu banyak pasti teman-teman bisa ambil dari pelajaran diskusi dengan Kak Gaby ini. Yang pertama tadi konsisten. Ya, jadi jangan karena pandemi usahanya sepi ganti unit usaha lagi, ganti lagi. Nah, jadinya yang tadinya mungkin dia sudah di level 5 turun lagi ke level 1 kan. Padahal kalau misalnya dia bertahan begitu lewat pandemi, ya mungkin naik lagi level 6, level 7. Nah, dari pelajaran Kak Gaby tadi ternyata pandemi ini menjadi banyak pelajaran lah, ya kan. Pertama konsisten, kedua tadi Kak Gaby cerita masalah diferensiasi produk. Jadi memang kalau mau buat usaha itu harus ada pembedanya. Jadi tidak selalu produk yang laku semua bikin produk yang sama persis. Nah, kalau dari Kak Gaby cerita tadi sebenarnya banyak peluang-peluang bisnis yang baru, tapi juga harus ada diferensiasi produknya. Terus yang terakhir, mulai aja dulu. Dan itu sebenarnya sama dengan narasumber-narasumber kita yang lainnya. Sama dengan narasumber-narasumber sebelumnya, yang semua mulai usahanya itu mulai aja dulu. Jadi mulai usaha itu karena dimulai, bukan karena banyak konsep, banyak rencana. Tapi kadang terlalu banyak rencana tuh malah nggak jadi bikin. Iya betul, malah memang harus dimulai. Ya walaupun mulai dari hal-hal yang kecil, tapi kan mulai aja dulu. Oke. Terima kasih banyak. Kak Gaby, waktu kehadirannya di sini, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol, memberi kita sharing-sharing pengalamannya Kak Gaby. Saya mewakili juga teman-teman dari Tribuners ingin mengucapkan terima kasih banyak. Thank you. Sudah memberikan kita pelajaran tentang dekorasi lah, ya kan, tentang dekorasi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Tribuners yang setia menonton acara ini, Sulsel yang Entrepreneur, sampai selesai. Kita ucapkan terima kasih banyak dan jangan kemana-mana karena episode-episode kedepannya juga kita akan mengundang banyak narasumber-narasumber yang menarik yang bisa jadi pelajaran untuk kita, terutama teman-teman yang baru memulai usahanya. Terima kasih banyak. Thank you. Kak Gaby atas waktunya. Terima kasih teman-teman Tribuners. See you next episode. We'll be right back.